Kak, foto vulgar gini bisa nggak? Gitu. Boleh. Boleh ya. Artis-artis ibu kota yang udah terkenal, pemain film, model atau apapun. Ada, banyak banget. Aku lo pernah pacaran sama ada persyaratannya gitu. Udah dapet modal, putus deh gue. Ya biarin, bodo amat. Ngaos. Hajrah. Halo. Hai, apa kabar? Baik. Tambah cantik aja lo. Sibuk apa sekarang? Lagi sibuk sekolah sih. Oh, masih sekolah ya? Masih kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Sekolah di? Disebutin nih? Ya nggak apa-apa kalau mau disebutin. Gak usah deh. Gak usah ya? Nggak apa-apa. Lagian paling semua juga udah tahu kan, kamu terkenal ya. toh. Enggak. Ya, denger-denger jadi model sekarang. Ya, jadi model. Model. Kok bisa jadi model? Awal jadi model itu gimana? Awal mulanya sih nggak pernah ikut event apa-apa ya. Terus lebih suka foto-foto aja. Terus ditawarin buat foto-foto katalog kayak baju gitu. Oh gitu, berarti awalnya kamu cuma foto-foto terus diupload di Instagrammu pribadi gitu kan? Terus ditawarin buat foto. Oh gitu. Gimana? Enak jadi model? Ya, ada enaknya ada enggak pasti. Emang apa? Enggak enaknya itu gimana? Enggak enaknya apa ya? Ada persyaratannya gitu kadang. Persyaratannya harus cantik? Ya harus sih. Kalau cantik harus. Nggak iso model? Boleh. Boleh ya, pupuk apa gitu ya. Atau biasanya before after? Boleh gitu, before after. Aku before berarti. Afternya aku. Oh gitu. Kamu termasuk model apa? Kan model ada banyak nih ya, kayak model catwalk, model iklan atau model apa? Kamu model apa sih? Kalau aku lebih ke iklan sih. Kadang suruh endorse, terus foto-foto katalog, terus make up kadang. Oh gitu. Berarti banyak ya brand-brand yang sudah masuk. Ya alhamdulillah ada. Kapan-kapan bisa lah kalau aku punya brand. Boleh banget. Boleh kan? Langsung aja DM. Kalau senangnya jadi model, kan tadi sudah kan ditanya. Kalau senangnya? Senangnya apa ya? Nggak tahu, hobi aja gitu kan pas lagi suka foto. Terus ya senangnya itu sih. Kalau buat nggak senangnya mungkin kayak dia minta persyaratan harus pakai segini gitu. Oh gitu, ada ya kayak gitu? Ada, pasti ada. Kayak nawarin, Kak foto vulgar gini bisa nggak gitu. Serius ada yang lawan kayak gitu? Ada dong, ada, pasti ada. Ada yang ngajak gitu. Ya sih biasanya banyak sih kayak. Tapi kalau dari pandanganmu sendiri ya, kalau kita melihat kayak model gitu kan, biasanya banyak orang yang berpikiran kayak model itu wah, pasti langsung ke arah yang paham kan kamu. Iya, yang... Tapi kalau kamu menyikapi hal tersebut kayak gimana? Kadang kalau diladenin pun percuma ya, kayak kesel gitu. Jadi ya udah biarin aja, nggak usah jawab. Kalau aku udah gitu, nggak mau aku jawab. Kayak kadang ada yang aku jawab nggak bisa kak gitu. Mungkin ada batasannya sendiri-sendiri. Gitu. Tapi ketika apa ya? Takutnya pasti ada iming-iming kan. Takutnya kalau pas di awal kayaknya udah gini aja pakai ini, tapi ternyata di tengah jalan berubah konsep gitu. Pernah nggak kayak gitu? Belum pernah sih. Belum pernah. Alhamdulillah belum pernah. Jadi sesuai konsep yang dibilangin pas di DM gitu. Oh gitu. Tapi menurutmu apa bener? Kalau model tuh harus cantik, harus perfect, harus ini. Menurutmu bener nggak sih? Yang perfectnya tuh yang gimana? Ya cantik, bodinya, kayak gitu. Enggak sih, banyak model luar negeri pun nggak yang seksi gitu juga ada yang. Nah itu kan kalau di luar negeri nih. Ya aku khususnya yang di sini, yang di Indonesia sendiri kan, kayaknya kan kalau mau jadi model tuh harus cantik, harus apa gitu. Kalau mungkin standar Indonesia cantiknya tuh mungkin harus putih, gitu. Terus kurus, seksi, pasti gitu sih kalau
standar Indonesia ya. Pacar ada? Ada. Tapi pacarmu tahu kan kamu model? Tahu dong. Ya bisa nerima kan kamu? Alhamdulillah bisa banget. Kan takutnya biasanya kan? Iya biasanya banyak. Banyak yang nggak bisa nerima soalnya fotonya terlalu gini. Terus hari Minggu ayah kencan malah ono foto kan kayak gitu, takutnya loh. Enggak. Alhamdulillah enggak. Pacar aku enggak rewel. Berarti nggak pacar ya? Punya. Aduh. salah ngundang aku tak kira orang duwe. Duwe aku sudah pacar. Duwe. Punya. Aduh. Terus katanya dengar kamu tuh hobi olahraga juga. Iya, suka olahraga juga. Olahraga apa? Bola voli. Serius? Iya, main bola voli. Ikut apa itu? Dulu SD tuh pernah kan diajak porseni pas olahraga gitu. Ya pernah ikut porseni, terus lama-lama kan suka voli, terus di desa ada yang ngadain voli, tapi voli bola plastik. Kalau pas porseni dulu sih bola gede. Bola gede. Enggak, maksudnya sekarang ikut kampung atau ikut apa? Kampung sih. Kampung ya? Iya. Kapan ajak tuh pas main. Boleh. Aku tak delok aku. Boleh. Sorak-sorak. Jadi supporter. Tapi ono syaratnya. Apa? Pacarmu jadi dijak. Pacarku pasti lihat. Aduh. Ya untuk pacare ojo nesu ya, cuma guyon. Oh iya. Kamu berapa bersaudara sih? Aku 2 kalau sama aku berarti 2 ya? Ya enggak tahu. Loh, kamu punya kakak berapa? 1, berarti 2 sama kamu ya? Iya, 2 bersaudara. Oh iya. Kakak aku cewek juga. Model juga? Iya, model. Mesti hayu. Cantik aku. Masa? Enggak. Jadi apa memang sudah apa ya? Kakaknya kan model katanya. Itu memang berarti kamu itu model sudah bakat keturunan dari kakak atau gimana? Kalau nggak tahu sih. Dulu tante aku juga tuh pernah jadi model juga, ikut dia fashion show gitu. Tapi di sekolahan. Oh, di sekolahan. Fashion show di sekolah gitu. Tapi sampai sekarang masih aktif kakak untuk model? Ada. Kalau kakakku yang kandung ada. Kalau tanteku udah enggak. Oh, kakak yang kandung. Kapan-kapan boleh kan kakaknya diajak ke sini? Boleh, undang aja. Ya nggak apa-apa kan. Iya, nggak apa-apa diundang. Siapa tahu. Udah bersuami kakaknya? Belum, masih tunangan sih, baru tunangan dia. Kakak itu tunangan, adik duwe pacar. Ya Allah, undang sopo yang bareng ini. Siapa? Baru tunangan. Menurutmu sendiri ketika kamu terjun di dunia model itu ya, itu banyak nggak? Maksudnya kan gini, pasti banyak yang seneng, banyak yang nggak seneng kayak gitu. Iya, kan? pasti sih. Pasti kan. Pasti. Tapi kalau keluarga sendiri mendukung kan? Mendukung sih. Tapi dulu pertama kalau ayah aku nggak suka. Kenapa? Nggak tahu ya, mungkin kayak penampilannya dia nggak suka gitu. Jadi ayah sempat nggak suka. Terus ya lama-lama ya gimana lagi kan hobi. Terus kan yang penting aku tuh bisa jaga diri. Pasti bilangnya semua sih keluarga pasti khawatir kalau takutnya pas photoshoot terus diajak kemana kan takutnya terjadi apa-apa gitu. Jadi kayak lebih hati-hati aja. Tapi kan kalau aku lihat sendiri di postingan Instagrammu masih wajar kok. Iya, masih wajar banget. Aku nggak nerima job yang terlalu gitu. Tapi pernah kan? Pernah dapat kayak gitu. Sering. Itu gimana, di DM atau di mana? Di DM. DM. Karena aku nggak pasang nomor di Instagram. Oh gitu. Iya. Berarti lewat DM. Lewat DM terus dia DM gitu. Tapi kadang ada yang aku tanggepin, ada yang enggak. Tapi kalau kata-katanya terlalu ngawur, baru aku tanggepin. Tapi biasanya yang banyak tuh akun fake. Oh iya kan fake banyak semua. Kayak gitu kan. Tapi menurutmu kan perlu nggak sih hater kayak gitu? Kamu kan kamu kan sekarang kerjanya atau apanya kan juga termasuk di media kan, promosinya kan di media. Kayak hater kayak gitu perlu nggak sih? Kalau dibilang perlu sih kayaknya nggak perlu ya. Tapi pasti kalau kita udah terjun di dunia kayak gitu, model atau entertain apapun, pasti kan banyak hatersnya. Jadi kita ya harus bisa ngadepin itu semua. Tapi kadang ada kan yang mentalnya nggak bisa atau nggak kuat gitu, dia tanggepin.
Oh gitu. Kalau aku enggak, bodo amat. Bodo amat ya. Ini hidup gue gitu. Itu yang aku suka. Ya. Yang penting keluarga sudah oke, sudah welcome, ya udah ya. Ya biarin, bodo amat. Aja. Kan kayak gitu. Iya. Tapi kan ada yang sampai kata-katanya tuh nggak wajar banget. Kata-katanya nggak wajar banget, jadi kayak bikin mental down banget kan. Tapi alhamdulillah aku nggak tanggepin. Jadi bodo amat. Tapi biasanya kalau kita sudah, ini kan kamu sudah mencapai karir kan, ada nggak sih biasanya orang-orang yang tiba-tiba sok kenal lah, atau kadang temen yang jauh banget tiba-tiba mendekat kayak gitu loh? Ada, banyak banget. Banyak itu ya? banyak banget. Kadang malah kayak aku lo pernah pacaran sama ini, padahal enggak. Serius ada yang kayak gitu? Ada. Ngaku-ngaku jadi pacarmu berarti? Iya ada, pernah pasti ada. Udah, aku nanti ngaku-ngaku jadi pacarmu boleh nggak? Sampai kayak gitu ya? Kayak gitu. Tapi menurutmu itu memang hal wajar kan? Wajar lah, kita harus siap menerima apapun kalau terjun di dunia kayak gitu. Udah resiko. Gitu. Tinggal kita nanggepinnya aja gimana. Tapi kok aku lebih sering lihat kamu di video klip sih? Iya, dua kali kayaknya. Yang terakhir sama yang itu ya, sama Dery Caknan sama siapa? Iluk ya? Iya. Di mana itu? Itu shootnya di Kali Baru. Kan itu kamu pakai baju sekolah kan, itu masih SMA ya, kan? Masih SMA gitu kan, pacaran gitu. Iya. Oh, itu di Kali Baru. Iya, shootnya di Kali Baru. Tak kirain di luar Banyuwangi. Enggak. Berarti kamu udah ketemu sama Dery Caknan apa udah ketemu ya? Belum sih, kalau ketemu kan shootnya beda. Kayaknya dia di Jogja, terus aku di Kali Baru. Oh, berarti dia nggak ini, aku kirain bareng gitu, enggak? Enggak. Kan aku juga misal mau ke sana pun kan aku sekolah gitu. Oh iya, kamu masih sekolah ya. Tapi kan sekarang daring sekolahnya. Iya, dulu kan pas buat videonya itu kayaknya belum daring deh. Itu kapan sih? 2019 kayaknya. Serius? Nggak tahu deh. Kirain 2020 loh. Atau 2020 ya? Ya nggak tahu, orang kamu yang kok tanya aku. Aku lupa. Udah lama. Oh, udah lama. Udah lama. 2 tahun mungkin. Itu yang ngajak siapa kok bisa tiba-tiba main video klip? Videografernya hubungin aku. Oh, udah kenal sama kamu? Iya, dia pernah nge-shoot bareng kan. Udah pernah buat video klip bareng. Terus dihubungin lagi buat video klip lagi. Oh gitu. Tapi kamu terkenal loh di Banyuwangi. Masa? Iya. Enggak. Banyak yang cerita-cerita kadang kalau pas aku ngopi gitu kan. Dikit-dikit hajrah. Penasaran aku hajrah itu siapa ini. Ngopi di mana nih? Ngopi di mana? Ada Sintuwe kilo. Oh. Tapi gak jelas arek yoan. Tapi minum dulu. Ini ownernya siapa sih nih? Ownernya Gus, kita kamu tuh Gus? Iya, Cok. Oh, berarti ya. Ownernya iku loh. Enak banget. Ya pas ngopi-ngopi kadang kan itu ada temanku model gitu, Hajrah namanya. Penasaran kan aku. Lihatlah stalking gitu kan. Kita lihat cantik. Aku yang terkesan itu fotomu, serius. Iya. Tapi aku mikir tuh yang motoin nggak tersiksa lah. Kan pasti biasanya cewek itu ya dari 100 foto yang diambil cuma 1. Iya pasti. Pasti kan. Itu capek loh. Iya, terus kadang ada yang bilang kayak kamu enak ya jadi model, kerjanya cuma foto-foto doang gitu. Dia nggak tahu berapa kali tag foto. Apalagi kalau buat video itu ulangnya bisa beratus-ratus kali. Tapi aku lihat fotomu uploadan IG-mu itu ya relatif tuh nuansa fotonya itu hampir sama, karakter fotonya gitu loh. Lebih kayak foto-foto luar negerian gitu loh. Tapi itu akunku baru loh. Oh serius? Iya, yang dulu ke-hack. Kok bisa? Ya mungkin ada yang gak suka gitu. Kamu gak ngomong sama aku? Aduh. Gue ngomong sama pacar pick up. Gak bisa, udah dihapus sama dia. Ini dinonaktifin baru. Soalnya aku lihat cuma masih berapa postingan kan itu. Iya, udah hilang semua. Aduh, Pak.
maneman. Iya, aku nangis itu. Serius? Waktu itu follower udah banyak banget berarti? Udah, kan itu gimana ya? Aku nggak pernah kan beli followers. Ya. Jadi itu real, bener-bener real. Dari nol aku belum jadi apa-apa sampai aku jadi model. Terus akunnya hilang. Nah, gitu. Itu yang bikin beda aku sama kamu. Kalau aku beli soalnya. Tapi ya, makanya ketika follower udah segini ngupload, kadang yang nge-like cuma 17. Iya gitu. 15. Jadi kayak lebih kerasa sendiri kalau dimulai dari nol terus banyak yang ngikutin gitu. Tapi kalau sekarang meskipun kamu bikin baru kan berarti nggak mulai dari nol. Enggak sih. Ya alhamdulillah langsung agak banyak pas bikin. Gus iki kopi murah kena ditelujet ya Gus. Oh kena. Sorry. Tak promo nih, Jenak Kopi. Melayani kopi dan jenak. Kowe iki endorse lagi ya? Endorse lho. Ya, endorse. Emang sebenarnya cita-citamu apa sih? Pengusaha apa? Belum tahu sih, lebih ke pokoknya pengusaha. Jadi model itu nggak aku tetapin kayak buat cita-cita aku ke depan. Jadi buat hobi aja. Iyalah. Hobi yang menghasilkan uang. Memang harus gitu. Kita lihat kayak artis-artis ibu kota yang udah terkenal, pemain film, model atau apapun, pasti dia ujung-ujungnya ya bikin usaha kan. Iya, pasti gitu. Karena apa ya menurutku di dunia kayak gitu pasti ada pasang surutnya gitu. Iya pasti. Kamu masih ada cantik yang, nih. Ada yang pas lagi booming-boomingnya gitu baru rame, terus pas enggak ya biasa aja gitu. Kayak job-job itu biasa aja. Awal kamu booming pas ngapain sih? Apa ya? Gak tahu. Kayak nggak tiba-tiba followermu naik gratis gitu loh. Atau pas habis video klip atau gimana? Ya habis video klip sih nambah banyak. Terus tapi sebelumnya juga udah kayak aku jadi model-model katalog gitu juga banyak. Terus lama-kelamaan jadi model make up. Kapan-kapan aku beli katalognya lah. Boleh. Boleh. Boleh ya. Gitu. Kok opo aku lek ngene iki kabeh entek. Tanya aja semua enggak apa-apa. Tanya apa? Boleh pacarannya, Tang. Aku wong setia, Mas. Oh, Dia setia. Apalagi kalau ada kamera pasti setia, oke? Enggak. Real juga setia dong. Oh iya. Mas dia setia, Mas. Dia setia. Boleh kameranya ke sana. Iya. Terus keinginan yang belum tercapai ini apa? Apa ya? Ya belum jadi sukses yang sebenarnya aja. Emang sukses yang sebenarnya kayak gimana itu? Apa ya? Kan menurutku ya, kamu cantik udah. Terus apa bikin aku sayang udah. Astagfirullahaladzim. Awalnya jadi model udah, terkenal di kota sendiri sudah. Menurutmu apa yang belum tercapai? Keinginanmu? Nikah. Oh iya, mau nikah katanya? Enggak, soalnya aku belum siap, sorry. Belum siap. Lama banget. Enggak, apa yang belum tercapai? Belum menuju tingkat kesuksesan yang sebenarnya. Jadi belum bisa menghargai orang tua pakai uang aku gitu. Gitu. Jadi suatu saat pasti. Pengen cepat. Pengen dong. Pakai uang kita. Kita. Karena kalau sendiri lama, kalau berdua. Tapi Ya, menurutku kan sisanya. orang tuamu juga bangga kan lihat kamu kayak gini. Kita masih sekolah tapi udah banyak endorse yang masuk. Iya, alhamdulillah. Ini lebih aktif ke apa sih? Kamu Instagram atau TikTok yang lagi booming? Aku biasa aja sih, kayak ke Instagram pun kayak bukan yang Instagramer banget gitu, enggak. Oh gitu enggak ya? Jadi kadang megang HP pun males. Kenapa? Tak pegangin kamu sih nutul-nutul gini, enggak masalah. Enggak. Males aja. Jadi enggak terlalu. Ya mungkin cuma kalau TikTok pun scroll TikTok, kalau lagi gabut ya bikin TikTok. Oh, gitu. Lihat Instagram gitu doang. Tapi ada perubahan nggak ketika kamu sudah masuk di dunia model ini kan sekarang? Perubahan apa itu? Ya kayak dikenal banyak orang ketika kamu jalan kemana udah hajrah kayak gitu. Pernah. Ada gitu. Ada.
Ada. Terus gimana? Malu sih kalau aku. Kalau akunya malu. Kok malu? Malu aja. Tapi kalau aku ya kan banyak teman-temanku yang dia juga di dunia artis kayak gitu kan. Ketika aku tanya pasti dia jawab capek menjadi artis ketika kayak nggak bisa menjadi diri sendiri gitu loh. Kita kemana-mana harus bener-bener jaga badan karena ada kamera CCTV di mana-mana itu loh kayak. Bukan yang jaga image gitu. Iya, maksudku itu jaga image. Itu. Karena image kalau bahasa aku Inggris nggak sih, aku paham. lebih ke diri sendiri aja. Aku nggak pernah jadi orang lain. Nggak pernah jadi orang lain. Jadi walaupun di kamera dia apa ya gue tetap aku. Oh gitu. Oh berarti nggak harus jaga gini-gini. Masa bodoh aja ya? Iya, masa bodoh gitu. Kan lebih enak gitu kan? Iya, emang enak gitu. Kalau jadi orang lain tuh kayak kita harus jadi orang lain terus. Apalagi kalau kita di depan layar kayak bertopeng banget. Akhirnya itu imbasnya ya ke dunia nyata kita, bener-bener kita harus yang nggak enak oke ya. Iya, nggak enak. Makanya emang susah jadi artis, susah. Tapi kamu pengen jadi artis? Nggak pengen. Pengennya jadi apa? Ya, jadi pengusaha itu tadi. Pengusaha. Pengusaha apa sih? Aku penasaran soalnya. Ya entah itu makanan, restoran, atau baju, kosmetik, yang lain-lain. Gitu. Masih belum terfikirkan. Ya harus dipikirkan dari sekarang. Iya. Aku masih sekolah. Kelas 2. Bentar lagi kan baru kelas 3 terus lulus. Iya, aku abis lulus ini mau sekolah penerbangan. Mau jadi pramugari? Enggak sih. Gak tahu lagi ke depannya gimana. Penerbangan itu kapal kan, bukan penerbangan sing bukan, itu kuntulan. Itu kuntulan. Ya siapa tahu main sekolah kuntulan kan. Jadi pengennya apa? Penerbangan yang gimana itu? Gak tahu sih, pengennya sih pramugari kan ya, tapi sama utiku nggak boleh karena takutnya gimana kan naik pesawat tuh. Jadi takutnya jatuh lah gimana. Tapi aku bilangin yang namanya kerja pasti ada resikonya dong. Mau jadi tentara apapun kan pasti ada resiko. Buat usaha pun itu kan juga harus perlu modal kan. Jadi ya kita harus cari modal dulu. Oh gitu. Berarti kamu masuk pramugari hanya pengen cari modal doang. Aku nggak mau pinjem. Namanya gitu. itu bukan ya pinjem dulu kan nggak enak. Berarti setelah putus udah setelah dapat modal, putus deh gue. Aku ya memposisikan sebagai lelaki ya, ketika aku mempunyai pasangan atau istri pramugari. Iya, lo kan bedino ditinggali kan. Kapok tinggal. Tapi kalau aku is oke lah, tapi kasihan nanti anak-anakku. Kan ditinggalin ibunya, pendidikan dari ibunya kan kurang. Kasih sayangnya kurang. Iya kayak gitu. Gak usah jadi pramugari lah. Enggak. Kan aku belum mau jadi jadi pramugari pun kan nggak nikah dulu. Oh iya, berarti aku harus nunggu kamu setelah sampai selesai jadi pramugari. Bisa lah juga Nggak apa-apa. Oh jadi pencapaianmu yang belum tercapai gitu ya, membaikan orang tua. Iya, belum bisa ngasih uang ke orang tua. Emang kebahagiaan cuma dari finansial kan enggak dong? Iya sih. Jadi dari apa? Dari orang tua biasanya lihat kamu bahagia kan dia udah bahagia. Iya sih, tapi kan akunya nggak bahagia karena makanya aku minta terus kan nyusahin makanya doang. Makanya kamu datang ke sini untuk tak bahagiain gitu loh. Jadi beban keluarga gue. Tapi enggak lah, kurang jadi model gitu kok. Masa masih jadi beban kan enggak lah. Kan belum bisa ngasih orang tua. Tapi kan uang jajan pribadi. Iya, kadang masih minta. Serius? Karena modal pun kan itu nggak per bulan kita dapat gaji. Emang kayak gimana sih sistem model itu? Ya kita satu kali take foto jadi berapa fee gitu. Oh gitu. Mau katalog atau make up pun kan ya cuma satu kali gitu. Baru kalau kita ikut kayak manajemen ya. Manajemen tuh biasanya lebih banyak sih job-jobnya. Tapi itu kan dibagi ya. Oh dibagi. Iya, kalau aku kan nggak ikut manajemen. Yang paling besar? Video klip. Oh video klip paling besar malah? Kadang katalog ya berapa katalognya gitu juga banyaknya. Emang ada bedanya tuh katalog sama katalog itu lebih ke apa sih? Dia baju. Lebih ke baju. Oh baju itu katalog. Oh gitu. Jadi brand-brand baju gitu.
Aku ora ngerti. Iki podcast iso kowe melu ngomong lho. Nang sik. Oh iya. Oh gitu. Biasanya itu bayarannya berarti langsung, maksudnya ketika dia nawarin nih. Jadi mau nggak ini kayak gini budget segini gitu? Ya biasanya ditanyain dulu dong, Kak Hajra fee-nya berapa gitu. Oh gitu. Segini. Oh iya. Terus kalau setuju ya oke, fix. Terus selesai foto dikasih, kalau enggak nanti di TF gitu. Ada ke director nggak sih? Kalau apa? Kalau di modeling. Maksudnya kan kalau aku main film pasti kamu nanti gini ya, kamu nanti gini. Ya ada gini. dong. Oh, berarti ada ya? Ada. Berarti bukan dari kita yang gimana, ya kadang tapi ya ada yang gitu. Tapi kan kita sebagai model juga perlu gitu. Jadi biar kita nggak mati gaya. Oh gitu. Kan kita nggak 3-2 kali foto. Jadi berulang-ulang kali. Tapi nggak ada ini niatan seumpama ada tawaran film gitu. Mau nggak? Ya mau sih, kalau mau. Mau ya? Mau. Ya, sama. Ya berarti apa ya? Aku kan kirain model itu cuma ya udah kamu bajunya ini, ya udah kita pose sendiri. Berarti nggak ada yang ngarahin berarti? Ada, kadang ada yang ngarahin gitu. Kadang fotografernya gini kak, bagusnya gini, kayak diem dulu kak gitu. Oh gitu. Biasanya diarahin. Berapa foto itu? Satu kali satu baju inilah, cuma kamu tak kasih baju satu itu biasanya berapa kali foto itu? Banyak sih, kadang kan ada kan yang ditanyain kayak ini kak segini berapa kali foto, dapat berapa kali foto gitu. Kalau kadang aku dapat yang ya udah ini berapa katalog fotonya, kalau udah bagus ya udah gitu, terus ganti baju lagi. Itu bayarannya maaf itu per baju atau gimana sih? Paket sih. Oh paket kalau aku. Nah paketnya itu isinya kayak per baju deng. Per baju? Kayak gimana itu? Ya kadang ada yang dikirimin 2 baju, terus buat post story aja kak segini, terus mau post feed juga dong kak, itu ya beda lagi harganya. Oh gitu. Terus setelah di foto, di post, buat story, bajunya dibalikin nggak? Ada yang aku pakai, terus ada yang dibalikin. Ya tergantung dia mintanya gimana. Oh gitu. Berarti ada yang minta dibalikin juga? Ada. Oh gitu. Kirain kalau udah endorse kamu suruh pakai baju itu ya udah bajunya milik kamu. Enggak. Jadi enggak semua. Misalnya ada 15 katalog nih kita foto. Ya enggak semua, enggak 15 katalog kita ambil. Kadang ya suruh Kajra mau yang mana gitu. Oh gitu. Bawa. Tapi yang kadang yang aku masih heran di sini tuh ketika melihat ternyata kan selama kita ngobrol ternyata ini anak asik aja sih, nggak ini sih. Kadang kan aku mikirnya kayak mandangnya cuma sebelah gitu ya. Kayak gitu. Aduh. Pasti sombong nih, cuek. Nah, kayak gitu aku loh. Sering dibilangin gitu, sombong. Ih, sombong banget padahal gini. Ya aku sering sih. Aku juga sering dibilang kamu sombong banget. Aku bukan sombong karena kamu belum kenal aku. Gak mungkin kan kita belum kenal tiba-tiba aku merocos ngobrol sama kamu kan nggak mungkin. Nggak asik gitu. Malah dikira so asik kan malah ilfil gitu. Kan sama aja kan. Sama aja. Dan kamu juga sebenarnya gini. Kamu suka nggak ketika kamu diagung-agungkan, diprinces-princeskan gitu? Enggak. Nggak suka kan? Enggak suka. Jadi kayak ya udah kan, biasa aja gitu. Kita kan sama. Kan banyak ada orang yang mendekat. Orang yang mendekat sama kamu, pengen berteman sama kamu itu cuma karena lihat kamu seorang model, bukan kamu Hajra. Itu ada nggak? Ada sih yang gitu, ada. Tapi alhamdulillah teman-teman aku semua baik semua. Ya kan. Kalau ini kan udah jadi teman kamu. Yang ada orang yang mendekat, pengen jadi teman. Ya itu ada. Hanya karena melihat dia model gitu. Pansos lah. Nah, pansos gitu. Banyak ya? Ya ada banyak. Tapi aku nggak kelihatan kan kalau pansos? Enggak, aman. Enggak aman. Alhamdulillah. Padahal aku pansos. Man. Terus ketika kamu dihadapkan dengan hal kayak gitu, gimana cara mengatasinya? Ya mungkin kalau temenan ya cuma sekedar say hi gitu doang. Bukan yang sahabat banget kayak deket banget, enggak. Tapi kan sebenarnya kan orang yang pengen berteman kita karena ada maunya, itu kan kelihatan banget sebenarnya kan? Iya kelihatan banget, apalagi aku nggak bodoh buat ditipu seperti itu. Jadi aku tahu karakter orang kayak gini.
Tapi ketika di hadapan itu kamu ilfil atau gimana sih? Kalau aku jujur aku ilfil banget ketika. Ya banget lah. Sekarang kita nggak kenal. Terus tiba-tiba sok deket, terus sok akrab. Ya aku mau main ke rumahmu dong, gini. Aku nggak kenal kamu gitu. Terus kalau ada perubahan dari teman kamu ada nggak? Ketika biasanya kan kalau kita sudah berproses, kita berjalan terus mencapai di titik. Itu biasanya ada teman kita yang berubah, itu pasti. Contoh kayak kita teman baik nih, terus tiba-tiba kamu sudah mencapai karir, kamu terkenal gitu kan. Terus itu dia aku kayak iri gitu. Ya mungkin ada yang iri, justru biasanya ada yang bener-bener kayak ketika pengen ada apa nggak enak, kamu kan sudah jadi artis nggak laku. Yap, ada yang gitu, ada yang kan kayak mau mungkin ada kayak yang mau buka thrift atau sekarang yang lagi zaman kan thrift kan ya. Kayak dia mau apa jadi anak modal sungkan nih hijrah gini terus gak apa-apa lah, harga teman beda gitu. Gini kita udah temenan belum sih? Belum. Berarti harganya masih harga mahal gitu berarti. Masih harga mahal. Masih harga mahal. Kirain kita udah temenan. Temenan kan bisa harganya. Aku bentar lagi mau bikin produk soalnya. Produk apa? Hijrah X Hero Labs. Boleh. Rencana kamu setelah lulus ini kan mau sekolah penerbangan ini. Berarti kamu harus ninggalin Banyuwangi dong. Iya sih. Terus gimana? Kan kamu terkenalnya di sini nih, di Banyuwangi nih. Ya nggak apa-apa, kita harus berani. Bosan sih kalau di Banyuwangi terus. Kita kan udah tahu kayak gimana. Jadi aku pengen kayak keluar dari Banyuwangi. Tapi kan pasti kembali lagi kan. Tapi kan bisa aja di sana kamu melebarkan sayap juga. Amin. Rencana mau kemana sih? Planning kamu pengen di mana, Dek? Surabaya? Deket banget. Di mana? Di Bali. Oh, di Bali? Kalau di Bali mah sering ketemu lah kita. Soalnya kan sering ke Bali soalnya. Kan hidupku di Bali. Enak lah. Kira-kira kamu kan model udah, video klip udah. Kira-kira pengen apa lagi nih? Kalau pengusaha tadi kan cita-cita. Kira-kira kamu pengen apa nih untuk bulan-bulan ini aku harus mencapai apa nih? Gitu. Gak ada sih. Jadi aku nggak pernah ekspektasi tinggi. Takutnya nanti kalau kita udah ekspektasi tinggi nggak bakal terjadi gitu. Jadi kan menyakitkan diri kita sendiri nih. Jadi ya udah sesuai jalanin aja. Itu aja mengalir aja. Tapi emang nggak pengen jadi foto model di ibu kota sana? Ya kalau dibilang pengen ya pasti ada ya, tapi ya udah nggak kayak yang aku harus jadi gini. Ya harus sih sebenarnya kayak punya tekad buat lebih ke depan kan pasti ada tekad lebih tinggi gitu. Kamu tuh bener-bener sayang banget sama orang tua. Sayang banget. Aku boleh tanya nggak? Boleh apa? Kamu itu lebih dekat sama mama atau sama papa? Dua-duanya sih. Aku kan ikut nenek kan. Jadi ayah aku kerja, terus mama aku kan yang ikut. Gitu. Dulu aku jadi aku dikecilin sama ini. Dibesarin kok dikecilin toh. Oh iya. Iya toh, iki piye iki? Maaf. Dikecilin. Dibesarin sama nenek aku. Oh gitu. Ayah kerja, terus ibu ikut. Ibu ikut ayah. Apa? Ayah kerja. Ya, ayah kerja. Di Banyuwangi aja tuh tapi. Enggak. Di mana? Ayahku. Ayahku kerjanya di mana-mana. Di mana-mana. Aku keliling. Di Jogja, Surabaya, Jakarta. Berarti lebih dekat sama nenek ya? Nah, biasanya cewek itu ketika dia punya masalah, apalagi seusia kamu yang masih sekolah kan, curhatnya itu biasanya kan juga ke orang tua gitu. Kalau aku lebih ke teman sih, temanku the best banget. Terus sekarang masih daring kan? Daring juga ini. Seminggu masuknya 2 kali. Seminggu masuk 2 kali. Dengan kondisi kayak gini, otomatis dunia permodelan berpengaruh toh? Terpengaruh nggak dengan kondisi kayak gini? Kalau sekarang enggak sih, enggak ya. Berarti enak lah. Kalau aku kan pengaruh banget. Apa sih kakak kerjanya? Aku lebih ke pengendali air sih. Oh,
Joko Tirto. Avatar. Oh. Lep. Joko Tirto. Nggak, kerjaku yo ya kayak gini. Tanya-tanya gitu. Setiap orang tak tanyain. Aku suka ndek media soalnya. Aku suka media, suka kamu, ya banyak lah. Sorak-sorak tuh rek ben rame lho ya Allah. Ini pertanyaan terakhir. Hal yang paling sulit di dunia menurutmu apa? Apa ya? Aku bingung guys. Tahu. Oh nggak tahu. Ya udah nggak tahu itu sebuah jawaban menurutku. Hal yang paling mudah di dunia. Nah. Apa gue mau? Cari dosa kata temanku. Itu paling sulit. Ngaos.